Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memulai lagi pembelajaran kita tentang Tibun Nabawi dan juga pengobatan klasik, di mana pada saat ini kita masuk kepada bab penyebab penyakit ya. Jadi penyebab penyakit ini ada dua ya. Penyebab penyakit secara sederhana ada dua ya. Penyebab dari luar ya. Di mana penyebab dari luar itu yang disebabkan oleh angin ya. Baik angin itu angin dingin ya, kemudian angin panas, kemudian angin lembab dan kering. Angin itu sendiri bersifat panas ya, karena dia bergerak. Nah, panas bergerak berhubungan dengan sebuah energi. Energi itu sifatnya panas karena dia bergerak juga. Kenapa bisa disebut dengan angin dingin? Karena pada saat itu ya cuacanya ada atau suhunya lagi dingin. Maka ketika angin bercampur dengan hawa dingin menjadi dingin. Angin bercampur dengan hawa panas maka menjadi angin panas ya. Semua ini penyebab-penyebab ini ya, ada gejala-gejalanya ya. Jadi apa gejala penyakit dingin, apa gejala penyakit panas dan lembab dan kering begitu ya. Kemudian setelah angin itu yang disebabkan oleh pola hidup. Bagaimana kita sudah menjelaskan kemarin ya, pola hidup terdiri dari pola makan, kemudian aktivitas ya yang tidak seimbang, di mana aktivitas tidak seimbang itu tidak tidak sesuai dengan kaidah waktu ya. Jam 9 malam kita harus ngapain gitu kan, jam 3 pagi kita harus ngapain dan yang lain sebagainya begitu ya. Itu dari pola hidup. Kemudian dari penyebab penyakit dan wabah ya, dari wabah ya. Sudah kita alami 2 tahun yang silam kita mengalami wabah COVID. Nah, itu adalah penyebab penyakit dari luar yang datang dari luar kemudian masuk ke dalam tubuh. Maka tubuh kita menjadi sakit. Nah, itu menjadi wabah. Kemudian genetika. Ya. Artinya penyebab penyakit yang dihasilkan oleh sebelum dua orang suami istri itu menikah. Apakah pola hidupnya baik ketika dia remaja ya, atau ketika dia remaja dia pernah sakit lama ya, sakit lama atau dia sakit-sakitan terus, maka akan mengganggu terhadap genetika atau artinya keturunan selanjutnya begitu ya. Kemudian
penyebab penyakit dari dalam, ya, dari dalam, yaitu berupa emosi. Ya. Seperti apa? Misal ketawa, orang ketika ketawa berlebih, terbahak-bahak, ya, itu akan mengeraskan jantung atau mengganggu fungsi jantung. Tertawa berlebih, tiap hari ketawa dan sebagainya, kan? Terbahak-bahak itu mengeraskan jantung. Yang kedua, sedih. Terlampau sedih akan mengganggu paru-paru. Jadi emosi yang dari dalam itu kenapa bisa sakit? Karena akan mengakibatkan angin. Ya, bisa jadi angin panas, bisa jadi angin dingin, gitu. Jadi perubahan angin ini di sini. Ya, jadi ketika orang ketawa, ya, terlalu sering ketawa atau ketawanya berlebihan, ya, dia akan mengakibatkan sebuah angin panas. Maka akan mengganggu fungsi jantung. Kemudian sedih atau khawatir berlebih, cemas, ya, itu akan mengakibatkan limpa, ya, berpengaruh kepada limpa dan lambung. Takut berlebih atau jaban, pengecut, itu kepada ginjal. Orang biasanya takut berlebih akan terkencing-kencing, gitu kan. Kemudian baper, iri, dengki. Nah, ini kepada organ hati. Ini penyebab penyakit, kita tambahin aja. Penyebab penyakit badan. Penyebab penyakit badan. Ada yang dari luar akibat dari angin, ya. Angin itu turunannya ada angin dingin, panas, lembab dan kering. Nah, ini berhubungan dengan musim. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan musim demikian? Ya, nanti. Ya, kemarin kita sudah bahas baru sampai lembab. Kemudian pola hidup, ya, kemudian ada wabah dan juga genetika. Ya, gitu. Itu penyakit secara global seperti itu. Nanti kita bahas gejala-gejalanya seperti apa, ya. Penyakit lembab ini kemarin kita sudah dingin dan panas, ya. Kita dari lembab, ya, kita ulangi sedikit. Yaitu penyakit lembab yang disebabkan oleh ada kelembaban. Ya. Kelembaban pada tubuh. Karena hawa dingin. Ya, biasanya orang yang suka terpapar air. Ya, hujan-hujan gitu kan, naik motor kita hujan terabas sebagai apa? Seringnya gitu kan. Seringnya begitu. Maka ketika baju kita basah terkena dingin, ya, atau terkena air hujan, maka cepat-cepat ganti, ya. Ya. Jangan sampai tubuh kita menjadi kelembaban, lembab gitu. Cepat-cepat diganti. Sebab penyakit lembab ini agak lama juga, ya. Berbeda dengan penyakit yang lain, kalau lembab itu agak lama dalam pengobatannya. Gitu.
Gejala-gejala orang yang terkena lembab adalah sering pusing, rasa berat di kepala ya. Jadi ketika berat di kepala, kepala berat berarti itu ada lembab ya. Ada sumbatan gitu. Kepala berat seperti diikat ya, seperti diikat oleh kain ya. Gitu. Tubuh berat seperti membawa beban berat gitu. Jadi tubuh berat gitu ya. Itu ada kelembaban pada tubuh. Nah, lembab ini dalam kehidupan sehari-hari bisa disebut dengan lemak. Lemak pada darah. Ya, begitu. Itu lembab ya. Nyeri sendi ya, itu berarti sendinya nyeri, kemudian berat ya, itu berarti ada lemak ya yang menempel pada tubuh. Atau kalau di dalam sendi-sendi yang sering kita dengar adalah purin. Purin ya. Jadi purin itu adalah kelembaban pada sendi. Luka bernanah dan eksim berat tuh, eksim. Kemudian bagi wanita keputihan bernanah dan juga bau busuk. Ini ada kelembaban. Bagaimana cara mengatasi lembab? Maka dihilangkan dengan yang bersifat hangat. Ya. Yang bersifat pedas, hangat gitu. Bisa jahe, bisa kencur. Dan yang bagus itu untuk menghilangkan lembab-lembab itu adalah mengkudu. Ya, seperti halnya benjolan tumor itu lembab ya, uci-uci ya yang apa kulitnya nonjol itu ya, apa bentol-bentol, tapi bukan bentol karena nyamuk. Pernah lihat nggak orang yang itu ya, seluruh badan tuh bentol, itu namanya uci-uci. Itu harus itu lembab ya, lembab berat pada tubuh. Air seni keruh ya. Kemudian tinja mengandung lendir, bahkan darah itu lembab. Lemak pada darah. Lembab artinya pekat, artinya yang menghambat ya, artinya pekat, stagnasi yang menghambat peredaran darah gitu ya. Lembab merupakan penyebab penyakit rutubah. Ya, jadi lembab termasuk penyakit rutubah. Rutubah itu sesuatu yang ada pada tubuh, baik itu bersifat cairan maupun organ ya, begitu. Sedangkan haroroh selain itu, haroroh itu adalah energi gerak kita ini. Lemah geraknya kita ini adalah terlihat dari haroroh, energi. Sedangkan darah, cairan, mata, organ ya, itu namanya rutubah. Dan lembab ini ya menghalangi daripada energi, karena lembab ini adalah termasuk kepada penyakit rutubah karena bersifat cairan. Yang tidak menyukai lembab adalah lambung ya. Yang tidak suka kepada lembab adalah lambung, karena lambung tersendiri itu sudah lembab gitu. Maka penyebab lembab ini adalah hawa dingin. Maka kurangi asupan-asupan yang dingin karena akan mengganggu lembab pada lambung ya. Perlu diketahui bahwasanya minum yang kita masuk ke dalam tubuh kita itu harus dihangatkan oleh organ, terutama oleh ginjal. Jadi ketika minuman kita yang kita minum itu untuk menjadi sebuah energi, itu dihangatkan dulu oleh ginjal. Ya. Setelah hangat, maka baru minuman itu bisa menjadi energi buat diri kita.
Gitu. Maka ketika kita sering minum es, nanti ginjal ini kelelahan dalam menghangatkan air tersebut, begitu. Kelelahan dalam menghangatkan air tersebut. Lama-lama nanti ginjalnya soak, gitu. Karena terlalu sering kita minum es dan ginjal terlalu sering mengeluarkan energi ya untuk supaya si air itu hangat di dalam tubuh kita. Baru bisa naik. Baru bisa menyebar, begitu ya. Maka yang suka minum es, artinya esnya itu sebagai habit ya. Jam 9 jam segini es, nanti jam 12 es, sore minum es, atau sehari 5 gelas es, nah itu dikurangi ya. Minimal minum air putih biasa atau hangat begitu ya. Dan kurangi makanan yang mentah ya, makan steak medium ya, steak medium ya, steak yang setengah matang ya, itu menyebabkan lembab. Makanan harus matang, termasuk buah-buahan ya, harus matang begitu ya. Kemudian kering. Kering merupakan energi yang terdapat di musim panas. Sehingga musim panas tersebut mengeringkan mata air yang ada ya. Jadi musim kering. Apa yang terjadi ketika musim kering ya, atau kering pada tubuh kita? Itu hidung, tenggorokan, mulut terasa kering. Maka kalau orang yang merasa kering dirinya ya, misalkan terlihat bibirnya terkelupas gitu ya, sering terkelupas, kulitnya kering ya, bersisik begitu, maka banyak makan makanan atau buah yang mengandung banyak air, cepat haus ya, kemudian kulit pecah-pecah ya, bisa jadi kulit pecah-pecah ini dari paru-paru. Selain kita melembabkan kulit kita karena kering, maka kita kuatkan paru-parunya. Kering ini biasa menyerang paru-paru, sebab paru-paru tidak suka hawa kering. Ada yang diobati luarnya saja, ya misalkan kulitnya kok saya sudah pakai pelembab masih juga kering, ini juga berarti paru-parunya bermasalah. Begitu. Rambut yang ada pada tubuh itu kering. Kemudian konstipasi, ya, susah BAB, ya bisa karena kering, ususnya itu kering, kurang pelembab, gitu. Buang air kecil kurang, ya kurang ataupun artinya sedikit kurang itu, atau urinnya berwarna kuning. Jadi kering itu ya tidak disukai oleh paru-paru. Ya, kita harus tahu ya, lembab tidak disukai oleh limpa. Ya, begitu. Jadi kalau ada orang yang berpenyakit tubuhnya kering, nah berarti ini kita serang, kita perbaiki paru-parunya. Kalau orang ada yang terserang penyakit lembab, nah, maka kita serang atau kita perbaiki limpanya. Kalau ada orang yang penyakitnya panas, nah, maka kita serang atau kita perbaiki jantungnya, begitu ya. Kemudian faktor penyebab penyakit dari dalamnya, ini seperti emosi ya. Dan emosi ini adalah lebih utama menjaganya lebih utama daripada menjaga yang penyakit luar tadi, begitu ya. Sebab ini sebagai benteng, yang penyakit luar itu tidak bisa menyerang ke dalam ketika emosi kita stabil.
Gitu. Ya. Tapi ketika emosi kita tidak stabil, maka itu akan mudah sekali terserang penyakit. Yang tadi, ya, gembira itu berhubungan dengan organ terlalu. Maksud di sini gembira atau tertawa ini terlalu, ya, begitu. Makanya kan salah satu profesi yang diharamkan itu kan pelawak, ya enggak? Pelawak. Yang melawak, di mana di situ bukan hanya ada kebohongan, ya, tapi juga membuat orang tertawa terbahak-bahak sehingga hatinya menjadi atau jantungnya menjadi keras, begitu. Kemudian sedih dan murung berhubungan dengan organ paru, ya, sedih dan murung yang berlebihan. Boleh kita sedih, boleh kita murung, boleh kita ketawa, yang penting tidak berlebihan, begitu. Khawatir, was-was, cemas berhubungan dengan limpa. Takut dan terkejut berhubungan dengan organ ginjal. Marah, tersinggung, kemudian curiga, ya, dengki itu berhubungan dengan organ hati. Nah, semua ini yang saya katakan tadi adalah hal yang wajar, namun yang tidak wajar adalah ketika berlebihan. Pernah kita mendengar angin duduk, ya? Nah, itu adalah angin yang yang terjadi pada disebabkan oleh emosi. Kalau angin luar ini, ya, masuk ke dalam, itu tidak langsung kepada inti daripada kehidupan kita. Tapi kalau emosi dalam, ya, angin penyebab dalam itu, dia menyerang langsung kepada bagian inti, yaitu jantung. Begitu. Maka ada orang yang penyakit angin duduk. Angin duduk itu bukan karena dari angin luar, tapi dari dalam. Dia sudah sering marah, biasanya orang-orang yang sering marah, orang-orang yang sering kecewa, gitu kan, yang disebabkan oleh emosi yang ada pada tubuhnya. Itu angin duduk. Kenapa yang tadi yang gembira, sedih itu mengganggu organ-organ tubuh? Maka di sini dikatakan bahwa gembira atau tertawa menyebabkan energi bergerak lambat. Ya, ketika tertawa, ya, menyebabkan energi bergerak lambat. Kemudian sedih dan murung itu memakan energi. Ya, jadi energinya melemah, dimakan. Khawatir, was-was, cemas menyebabkan stagnasi atau keterhambatan energi, ya. Takut menyebabkan energi menurun, artinya imun, ya. Orang kebanyakan, maka kemarin kan kenapa ketika COVID itu, ya, imun orang itu banyak turun karena was-was, takut. Saya kena COVID gimana? Maka energi imunnya itu menurun karena takut berlebih, gitu. Maka energinya jadi kacau, gitu. Baru nggak mencium bau aja udah takutnya ke ubun-ubun, ya nggak? Cemasnya ke ubun-ubun, jadi energi kita menurun. Nah, menurun. Marah menyebabkan energi kita naik ke atas nih, marah. Ya, ini menyebabkan bisa jadi angin duduk. Ya, orang yang suka marah itu pemarah, gitu, ya. Dan temperamen itu mudah terserang kepada angin duduk karena energi naik ke atas, ya, mentok kepada jantung, gitu. Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh respon emosi seperti gembira atau tertawa berlebih,
itu mengakibatkan debar jantung, palpitasi. Artinya bukan pada saat ketawa ya, tapi akibatnya. Ya, akibat yang ketika kita sering tertawa terus-terusan, maka nanti jantungnya, debar jantungnya itu tidak karuan. Kemudian insomnia, susah tidur, mimpi seram, kebingungan dalam kasus berat. Kenapa bisa begitu? Di dalam analisis disebabkan menurunnya fungsi jantung. Ya, fungsi jantung yang berposisi sebagai raja dan menguasai kegiatan mental. Marah dan depresi berkepanjangan. Marah berhubungan dengan apa? Marah berhubungan dengan organ hati. Nyeri hipokondrium, itu nyeri iga, ya, tulang rusuk. Kemudian juga sering sendawa karena hati dan limpa tidak harmonis. Sering menghela napas panjang, ya, narik napas panjang. Tidak harmonisnya antara paru dan hati. Terasa ada benda asing di tenggorokan. Jadi kalau kita mau nelen kayaknya ada, kalau orang ini mah pancingan. Kalau orang Jawa bilang pancingan. Ya. Jadi gak enak tenggorokan tuh. Kayak ada yang nyangkut. Gitu. Kayak baru dipancing orang. Gitu. Haid tidak teratur. Nah, ini disebabkan antara hati dan limpa tidak harmonis. Haidnya itu tidak teratur, siklusnya itu tidak teratur. Bisa jadi terlalu cepat, bisa jadi lambat, atau bisa jadi istihadoh. Ya. Dalam kasus berat akan terjadi pendarahan karena gangguan pembuluh darah. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang mudah marah mengakibatkan hawa udara naik dan mengganggu fungsi hati. Sedangkan hati berfungsi mempertahankan energi vital dan darah. Atau Rasulullah apa? La tagdob walakal jannah. Jannah ini bisa diartikan secara bahasa artinya kedamaian, ya, bisa juga surga. Ya, atau jadi jannah itu artinya kebun yang rimbun, yang di situ membuat kita adem gitu loh. Maka ketika kita sabar, ya, membuat hati kita tenang, enak, damai begitu, ya, yang disebut dengan sabar itu kan begitu ya. Maka orang pemarah, gitu kan, pemarah temperamen, ya, itu akan menaikkan energi pada darah. Tapi sebaliknya, ketika kita sabar, maka hawa dingin pada tubuh kita dan hawa ketenangan, gitu kan, hawa kemenangan, ya, itu ada pada diri kita, gitu ya. Kemudian sedih, murung, ataupun kangen berlebih, ya, distensi epigastrium dan perut, ya, ada peregangan, distensi itu peregangan, ya, pada perut. Gitu. Kemudian tidak nafsu makan, ya tentulah orang yang sedih, orang yang murung tidak nafsu makan. Dalam catatan, gangguan yang disebabkan oleh emosi, ya, itu bukan hanya menyerang satu organ saja, tetapi bisa kemungkinan dalam satu penyakit itu bisa terkena organ. Misalkan orang haid tidak teratur, itu karena antara hati dan limpa tidak harmonis. Misalkan
tidak nafsu makan. Orang sedih tidak bisa nafsu makan. Itu bisa menyerang paru dan juga limpa. Tidak ada harmonisnya antara paru dan limpa begitu ya. Maka sangat berat sekali penyakit yang disebabkan oleh emosi ya, karena bisa menyerang bukan hanya satu organ tapi bisa beberapa organ begitu. Cairan lendir dan stagnasi darah yang terkena angin. Yaitu yang kalau kita bahas bisa stroke. Nah, ini stroke itu adalah darah yang stagnasi ya, kemudian terkena angin, maka terjadilah sumbatan pada otak begitu ya. Maka orang yang suka atau mudah masuk angin ya jangan dianggap sepele, oh ini mah penyakit kampung ya. Nah, bukan. Angin itu bukan penyakit kampung. Penyakit kompleks gitu ya. Meskipun ada yang dikerok sembuh, ada juga yang dikerok nggak sembuh. Karena memang sudah keseringan dia masuk angin gitu ya. Gejala-gejala pada yang terkena cairan lendir yaitu batuk berdahak, sesak napas, palpitasi ya, debar jantung yang tidak teratur, bisa juga koma. Nah, itu karena lendir yang terkena angin ya gitu. Bisa sakit jiwa ya. Lendir ini tergantung ya, artinya tergantung dia letak di mana. Kalau dia ada di batang otak berarti dia kena tumor otak gitu ya. Atau di jantung ya berarti dia palpitasi ya. Atau dalam berat bisa jadi koma gitu. Kemudian depresi ya, penyumbatan jaringan organ. Atau tuberkulosis kelenjar limpa leher ya, ini getah bening begitu. Itu karena ada cairan lendir yang tidak tertransportasikan, yang tidak tersalurkan begitu. Dan biasanya ini berhubungan dengan limpa dan hati ya. Antum bisa baca ya, ininya penyebab-penyebabnya. Kemudian benjolan kecil di bawah kulit. Nah, ini dikarenakan limpa ya. Nanti tulis aja ini apa biar kita tahu ini penyebabnya apa, organ apa gitu ya. Itu misalkan benjolan kecil di bawah kulit. Nah, itu nodul subkutan, itu namanya karena dikarenakan oleh limpa. Radang bernanah dari dalam. Itu berarti ada apa? Ada lembab panas. Cairan lembab panas. Nah, atau yang kita sebut dengan kanker. Jadi halaman 75 itu ya. Gitu. Kesemutan anggota badan. Nah, ini kelemahan pada limpa. Kelumpuhan sebelah anggota badan, ya ini stroke akibat adanya cairan, stagnasi cairan yang terkena angin. Pusing, vertigo, ya itu diakibatkan karena panas berlebih pada organ hati. Dia naik ke atas berkobar. Gitu. Pandangan kabur, kelemahan pada organ hati gitu ya, karena
cairan itu ya tidak terdistribusikan sehingga membuat lemah pada organ hati. Udim, ya, udim itu resistensi penumpukan cairan pada tubuh orang beri-beri. Nah, udim. Ya disebut. Jadi penyakit yang modern ya, yang disebutnya beri-beri atau kaki bengkak, gitu kan, kaki gajah. Nah, ini termasuk udim. Ya, cairan itu enggak tersalurkan, harusnya dibuang, jadi kakinya bengkak. Nyeri menyeluruh dan rasa berat di tubuh. Nyeri menyeluruh dan rasa berat di tubuh. Ini karena lembab. Lembab berarti berhubungan dengan limpa. Distensi dan nyeri, ada peregangan. Ya. Nyeri itu berarti ada stagnasi. Kalau penyakit disebabkan nyeri, ya berarti itu ada stagnasi, itu sumbatan. Energinya tidak lancar. Mual, muntah, ya itu berhubungan dengan kelemahan pada limpa dan lambung. Rasa tidak enak pada epigastrium, gak enak nih. Di tulang rusuk ini gak enak. Itu ada stagnasi pada energi atau sumbatan pada energi hati. Usus berbunyi, tapi bukan usus lapar ya. Ususnya itu ada anginnya. Di dalam usus itu ada anginnya. Ya. Selaput lidah lengket. Nah, selaput lidah lengket. Ini ada lendirnya. Nadi bergulir, nadinya kemudian stagnasi darah. Stagnasi darah itu adalah sumbatan darah. Bisa karena lembab, ya, lemak gitu kan. Atau bisa karena kering, bisa panas kering ya. Jadi, tidak lancar, energi lemah bisa. Dingin karena dingin bisa. Rasa sesak di dada, sesak. Ya. Itu antara hati dan paru tidak harmonis. Kemudian nyeri jantung karena perikardiumnya tidak lancar, ada sumbatan. Kalau orang sekarang harus pasang ring. Nah, itu ya karena di situ ada energi atau sumbatan ya. Bibir ungu kehijauan. Ini bagi orang yang jatuh pingsan ataupun ketakutan berlebih, bisa juga epilepsi ya. Jadi orang kalau epilepsi itu kejang langsung. Nah, kalau terjadi begini kasih 1 sendok kecap asin. Sendok teh kecap asin untuk membuyarkan stagnasi. Ya, begitu. Nyeri dada dan batuk berdarah. Ini ada stagnasi darah. Kemudian muntah darah. Tinja berdarah. Ini stagnasi darah, artinya darahnya tersumbat. Harusnya mengalir, dia tersumbat di situ. Nyeri haid, ketika haid nyeri. Kemudian ada haidnya tidak teratur. Kemudian darah haid tua dan menggumpal. Berarti ini ada stagnasi darah. Maka harus dilancarkan. Stagnasi darah ini bisa karena panas, bisa karena dingin. Dilihat dari korinahnya, ya, penyertanya. Bisa dari lidah. Ya, kalau misalkan lidahnya pucat, berarti dia stagnasi karena dingin. Kalau dia merah, berarti karena panas. Kulit berwarna keunguan atau hijau, itu ada stagnasi. Lembam di bawah kulit, lembam di bawah kulit, lembam-lembam, ya. Itu lembab di bawah kulit ini dia nggak kena pukul, dia nggak kena senggolan, misalkan ketubruk meja atau apa. Nah, tapi bangun tidur kok lembab-lembab di sini. Biasanya banyak sini, ya, biru di sini, biru merah. Nah, itu berarti ada stagnasi darah.
Ini stagnasi darah ini kalau kita secara familiarnya penyakitnya itu adalah kanker darah. Itu. Kanker darah. Kemudian faktor penyebab penyakit badan lainnya adalah dari pola hidup. Di pola hidup. Sebagaimana dikisahkan dalam buku Kaisar Kuning, ya, bahwasanya ada 100 tahun yang lalu atau pada saat itu gitu. Ya, seorang bertanya kepada pengajar pengobatnya begitu ya. Kenapa orang pada saat ini umur 50 tahun ya sudah terlihat tua renta begitu. Maka ahli pengobat klasik menjawab, dahulu mereka memelihara prinsip keseimbangan tubuh. Kita sudah ajar ya, kita ajarkan bagaimana prinsip keseimbangan tubuh. Ya, artinya antara aktivitas dengan istirahat itu harus kita jaga. Dilihat dari waktu-waktu yang tersedia, gitu ya. Jangan sampai waktu malam kita dibuat untuk bekerja. Kapan kita istirahat? Atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah kita lakukan, ya, diharamkan oleh Allah kita lakukan. Begitu. Homer kita diminum, ya, gitu. Makan berlebihan kita lakukan. Nah, itu artinya segala sesuatu yang Allah larang itu ada hikmah. Baik itu hikmah ketaatan kepada Allah maupun dalam segi kesehatan bagi manusia. Nah, dari pola hidup ini ada yang disebabkan oleh faktor makanan dan minuman, ya. Itu. Kita harus perhatikan. Sudah dijelaskan tujuan kita makan apa, tujuan kita minum apa. Kemudian faktor kelelahan, stres, ya, atau juga karena kekurangan gerak olahraga. Olahraga yang kita harus lakukan adalah olahraga ringan. Tiap hari 15 sampai 30 menit. Ringan aja, yang penting keluar keringatnya, keluar keringat lah, ya. Yang penting keluar keringat itu. Walaupun nggak harus basah kuyup, ya. Karena kita bukan atlet gitu, ya. Main futsal tidak harus sampai beberapa babak gitu kan. Yang penting sudah kita merasa keringatan sudah. Karena tidak terbiasa. Kemudian faktor yang disebabkan oleh koitus. Ya, koitus itu berhubungan badan dengan istri, yang itu harus diperhatikan. Ini secara normal. Ini ada tabel koitus dalam keadaan normal, kemudian dalam keadaan kita sehat. Ya. Usia 15 tahun biasanya 2 kali sehari. Ya. Sehari 2 kali itu. Nah, kalau standar berarti sehari sekali. Umur 20 ya, sehari 2 kali. Atau standarnya sekali sehari. Umur 30 sekali sehari. Standarnya setiap 2 hari sekali. Umur 40 setiap 3 hari. Nah, standarnya 4 hari sekali. Gitu. Ya. Nah, kalau di luar-luar seperti ini, ya berarti ya, artinya begini. Ini cuman acuan aja ya, karena orang berbeda. Ini standar keadaan orang yang libidonya kuat,
tubuhnya bugar. Nah, ini standarnya seperti ini. Ya. Emosinya stabil gitu ya, emosinya stabil, kemudian kehidupannya normal begitu ya. Ekonominya stabil. Nah, ini bisa seperti ini. Tapi kalau mungkin seperti kita-kita ya, yang emosinya naik turun gitu kan, mungkin libidonya juga karena makanannya kita karuan ya, libidonya juga nggak karuan gitu ya, mau kadang datang kadang enggak, kadang bahkan 2 minggu juga nggak datang itu. Nah, ini berarti ada sedikit kekeliruan dalam pola hidup kita begitu. Ini hanya acuan saja, bukan sebagai pedoman, bukan ya. Sebab ada dikisahkan kisah nyata orang yang hobinya koitus, ya, melakukan seksual ya, tentu bersama istrinya ya. Nah, ketika dia umroh kan di sana enggak tuh melakukan, kemudian dia pulang ke sini ya, wah, hampir setiap hari melakukan seperti itu karena memang itu hobinya gitu. Nah, ternyata sekian lama dia lakukan, ginjalnya langsung rusak. Kenapa? Karena ada istilah begini, kepengen ada tapi kekuatan ada, nggak ada gitu loh. Kalau orang Sunda mah kahayang gede kabisa eueuh gitu. Jadi pengennya mah ada tapi kebisanya nggak ada gitu. Nah, dia paksakan. Terus asupan gizinya nggak seimbang. Itu jadi ginjalnya menjadi rusak. Nah, begitu. Maka memperhatikan dalam segi koitus ini ya, begitu. Apalagi umur 40, udah 40 ke atas mah kita udah nggak mikirin kayak gitu lagi. Ya, nggak ini lagi. Baik, itu ya yang kita bahas. Nanti kita lanjutkan lagi faktor yang disebabkan oleh musibah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin didiskusikan silahkan. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz mengenai faktor genetik Ustaz, yang sebagaimana kita tahu ya, kalau gejala diabetes itu kan kebanyakan di tempat kita apa di yang kita ketahui itu menurun Ustaz ya, ke keturunannya atau silang Ustaz, ibu ke anak lakinya atau kebalikannya Ustaz. Itu secara istilahnya secara kesehatannya bisa nggak Ustaz dikurangin atau dihilangkan gitu Ustaz? Dengan cara apa dengan pengobatan seperti apa gitu Ustaz? Ustaz, barakallahu fiik. Salam. Bagaimana artinya penyakit turunan gitu ya. Di dalam klasik itu tidak ada namanya penyakit keturunan. Nah, gitu ya. Orang misalkan ayahnya hipertensi, nanti anaknya hipertensi juga. Tidak selalu seperti itu. Karena setelah anak itu makan, ya bisa makan dengan sendiri, itu ditentukan oleh pola hidupnya sendiri. Jadi tidak ada penyakit keturunan, ya begitu. Kalau anak orang tuanya diabetes,
kemudian anaknya berpola yang baik, pola hidup yang baik, maka insya Allah gitu ya, anaknya itu tidak akan menderita penyakit yang diderita oleh ayahnya, oleh orang tuanya, begitu ya. Itu tidak ada penyakit keturunan ya. Tapi ketika ada bayi yang kemudian keluar, dilahirkan, kemudian ternyata ketika bayi itu sudah diponis jantung, ginjal, ya, masih bayi nih pas ini. Nah, itu bukan karena keturunan, itu karena sperma yang dihasilkan atau yang dikeluarkan oleh orang tuanya itu kualitasnya kurang baik. Disebabkan apa? Karena dulu pranikah, sebelum nikah ketika remaja atau ibunya ketika saat remaji, dia tidak memperhatikan pola hidupnya, begitu. Ya. Jadi bukan hanya bisa dicegah, bahkan memang tidak ada di dalam ilmu klasik itu ya seseorang itu memiliki penyakit turunan, begitu ya. Oh, saya hipertensi ini karena keturunan. Ya memang kita agak kontradiksi juga dengan pengobat konvensional, begitu ya. Tapi dilihat dari track recordnya itu adalah orang yang terkena hipertensi, diabetes, ya kita dilihat juga perilaku hidupnya bagaimana, kan begitu. Gak mungkin orang yang punya penyakit hipertensi dia hanya nunggu begini, oh tiba-tiba hipertensi, enggak. Dilihat perkembangan dia waktu remajanya dia bagaimana, tidurnya bagaimana, itu begitu. Jadi setiap tubuh kita ini sebenarnya ada penyakitnya, ya ada pemicu, ada ininya, ya ada istilahnya ada patogennya lah, ada penyakitnya. Cuman penyakit itu kita picu enggak, tinggal kita nyalakan pematiknya. Artinya pematiknya itu adalah pola hidup yang tidak baik, kemudian juga pola emosi yang tidak stabil, maka akan blow up gitu. Ya, akan keluar penyakit tersebut. Setiap orang ada hipertensi, ada. Setiap orang diabetes ada. Pengapuran ada, gitu. Ya. Itu sebagai sunatullah gitu loh. Orang beruban pasti beruban, Pak. Orang pasti beruban. Cuman pertanyaannya ubannya cepat apa lambat? Nah, begitu. Orang sakit pasti orang sakit, cuman sakitnya itu cepat apa lambat. Oh gitu. Kalau orang sudah umur 70 tahunan ya pastilah mengalami sakit-sakitan, komplikasi. Kenapa? Meskipun dia minum makannya hebat atau sehat gitu ya, itu pasti berpenyakit. Maksudnya dia itu mengalami sakit karena memang organnya sudah lemah gitu. Dan juga sudah istilahnya sudah saatnya lah tutup dalam kehidupan ini. Kalau orang udah tua mau ngapain, mau kemana lagi? Kita mau panjang umur, mau sepanjang umur bagaimana kan gitu. Itu memang sudah sunatullah. Cuman pengobat ini adalah mewanti-wanti jangan sampai penyakit itu datang terlalu cepat. Gitu. Ya. Terlalu cepat. Orang umur 80 tahun komplikasi ya udah wajar. Karena memang organnya sudah lemah, gampang energi luar itu gampang masuk, pertahanan tubuh kita sudah lemah. Emang seperti itu sunatullahnya. Gitu. Nah, begitu juga dengan faktor genetika itu. Ya, anak itu bisa terkena penyakit orang tuanya apa enggak terlihat dari pola tersebut, gitu. Ya, itu ya bahkan bukan dihilangkan, memang tidak ada. Gitu. Ada lagi? Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Yang penting tugas seorang pengobat itu bukan menyembuhkan, tapi bagaimana menyeimbangkan, menstabilkan ya keadaan tubuh kita antara haroroh
dan rutubah, antara organ dengan energi. Jangan sampai ya yang harusnya organ itu istirahat, kita bekerja pada harusnya istirahat begitu ya. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.